Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini saya Ahmad Syahrul Ramadan dengan NIM 210509740004 akan mempresentasikan tentang implementasi, manfaat, dan pentingnya struktur data dalam kehidupan. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bonda Sisebha Putra selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data yang telah membimbing saya dalam pembuatan makalah ini. Semoga Pak Bonda diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu latar belakang. Era digital ini maksudnya yaitu pada era sekarang merupakan era di mana hampir semua aktivitas atau kegiatan dilakukan secara digital. Semua informasi dapat diakses dengan mudah lewat teknologi berupa internet tanpa harus mengeluarkan uang untuk membeli koran, buku, maupun majalah. Informasi tersebut dapat berupa informasi berita terbaru atau terupdate, informasi pengetahuan umum, informasi keuangan, maupun informasi kesehatan. Internet tersebut merupakan diakses secara fleksibel atau internet dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam mencari informasi maupun bersosial media. Pada zaman modern ini, menyimpan sebuah data atau informasi, baik informasi pribadi maupun umum, dapat disimpan ke komputer maupun ke internet. Nah, dalam penyimpanan ini diperlukan sebuah program komputer agar dapat menyimpan data atau informasi tersebut. Pembuatan program merupakan pekerjaan dari seorang programmer. Dalam menyimpan data atau informasi, programmer pasti tidak asing lagi dengan kata algoritma dan struktur data. Jika membahas solusi dari masalah-masalah pemrograman, jika struktur data telah sesuai dengan aturan dan dapat dikatakan baik, maka semua masalah, baik itu masalah biasa atau masalah kompleks, akan dapat terselesaikan hingga berpengaruh pada keefisienan suatu algoritma. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada pembuatan makalah ini terdapat rumusan masalah berjumlah 5, yaitu yang pertama, apa pengertian dari struktur data? Yang kedua, apa saja komponen dalam struktur data? Yang ketiga, apa saja manfaat dari struktur data? Yang keempat, apa saja kegunaan dari struktur data? Dan yang kelima, mengapa struktur data sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam rumusan masalah tersebut pasti memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari struktur data, yang kedua untuk mengetahui komponen dalam struktur data, yang ketiga yaitu untuk mengetahui manfaat dari struktur data, yang keempat untuk mengetahui kegunaan dari struktur data, dan yang kelima yaitu untuk mengetahui alasan struktur data sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian struktur data. Pengertian struktur data menurut umum atau menurut persepsi diri sendiri saya yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara cepat yang memudahkan dan lebih efektif dalam menyimpan, mengatur, menyusun suatu data dalam format khusus yang telah tersedia dalam penyimpanan komputer. Menurut istilah komputer, struktur data yaitu cara menyimpan,
dan mengatur data dengan menyusunnya secara terstruktur pada sistem komputer atau database yang memudahkan dalam akses. Sedangkan menurut data science, struktur data yaitu cara untuk mengelola, memperbarui, dan melakukan indeks layanan pada internet secara efektif dan efisien. Kemudahan dalam mengelola dan menyimpan data tersebut dikarenakan adanya sistem data pada struktur data telah tersusun dengan baik, dimulai dari baris atau kolom yang memiliki huruf, angka, simbol, bunyi, sinyal, dan format khusus lainnya. Struktur data merupakan suatu komponen terpenting bagi seorang programmer dikarenakan struktur data memiliki kemampuan mengurutkan data dan menyortir atau memfilter data dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat memudahkan para programmer dalam membuat suatu program atau aplikasi. Selanjutnya yaitu komponen struktur data. Komponen struktur data memiliki 3, yaitu prosedur, pointer, dan memory address. Prosedur adalah kode yang digunakan untuk membuat dan memanipulasi fungsi yang berbeda-beda yang berada dalam struktur, dapat dengan cara manual maupun otomatis. Pointer yaitu salah satu bagian dari struktur data yang mewakili alamat lokasi penyimpanan atau memori. Sedangkan memory address atau alamat memori adalah elemen sebuah data mentah yang digunakan untuk pemberian alamat pada penyimpanan data. Selanjutnya yaitu fungsi utama dari struktur data. Yang pertama yaitu memasukkan informasi. Fungsi utama struktur data yang pertama yaitu memasukkan informasi. Memasukkan informasi ini berkaitan tentang bagaimana data tersebut diterima. Yang terdapat pada memasukkan informasi yaitu apa informasi yang dapat dimasukkan. Yang kedua, apakah data yang dimasukkan perlu diperbarui atau dihapus selamanya. Yang ketiga, di manakah tempat data yang baru dimasukkan tersebut diletakkan. Selanjutnya yaitu memproses informasi. Dalam memproses informasi, manipulasi data juga dapat terjadi secara bersamaan atau sebagai hasil dari proses lain yang menangani struktur data. Memanipulasi data ini sama aja dengan mengelola data menjadi yang struktur atau yang lebih rapi dan lebih efisien. Isi dari memproses informasi yaitu apakah data yang telah disimpan perlu diubah, diperbarui, maupun dihapus. Yaitu yang ketiga ada memelihara informasi. Pemeliharaan informasi memfokuskan pertahanan tentang bagaimana sebuah data disusun dalam struktur data. Isi dalam memelihara informasi yaitu apa yang perlu dipertahankan dalam berhubungan antar bagian data. Yang kedua yaitu berapa besar memori yang diperlukan dan harus dimiliki sistem cadangan untuk menampung data. Selanjutnya yaitu mengambil informasi. Dalam penyimpanan sebuah informasi, hal yang terpenting dari hal tersebut yaitu pengambilan informasi. Pengambilan informasi ini dikhususkan untuk mengembalikan dan menemukan data yang telah terstruktur. Isi pengambilan informasi ini yaitu bagaimana langkah mendapatkan atau mengakses informasi kembali dari struktur data. Selanjutnya yaitu manfaat struktur data. Struktur data memiliki banyak manfaatnya. Struktur data menjadi salah satu cara yang terpenting dan solusi yang tepat ketika ingin melakukan aktivitas pemrograman. Dalam struktur data juga memiliki manfaat yang sangat banyak, terutama belajar dan melakukan aktivitas pemrograman. Manfaat dan kegunaan struktur data yang perlu diketahui yaitu yang pertama, kemudahan proses pembuatan program. Struktur data ini digunakan untuk membuat perintah komputer ke dalam bahasa pemrograman yang dapat dipahami
oleh manusia sehingga dapat memudahkan manusia dalam membuat program atau aplikasi. Yang kedua yaitu kemudahan mengatur dan menyimpan seluruh data, penyimpanan yang lebih rapi, terorganisir, dan efektif, sehingga kapasitas memori dapat ditingkatkan dan terjamin kualitasnya. Ketika seorang programmer membuat sebuah program atau aplikasi yang lebih kompleks, maka diperlukan tempat penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih terorganisir, rapi, dan efisien. Jika tidak, program tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, dan program tersebut akan menjadi aplikasi yang tidak efektif. Maka struktur data lah yang dapat menjadi solusi dalam masalah tersebut, sehingga kualitas program menjadi lebih terjamin. Selanjutnya yaitu kemudahan menggunakan konsep algoritma. Keberhasilan konsep algoritma diterapkan pada bahasa pemrograman tergantung pada struktur data. Apakah struktur data tersebut sudah baik ataukah belum? Jika struktur data tersebut baik, konsep algoritma pun akan baik juga. Begitupun sebaliknya, jika struktur data tersebut buruk, konsep algoritmanya pun akan buruk juga. Dengan memahami sebuah algoritma, pembuatan suatu program akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah dilakukan. Tetapi dalam memahami algoritma diperlukan suatu metode yaitu struktur data. Selanjutnya yaitu memori yang dipakai lebih efisien dan lebih efektif. Jika dalam proses pemrograman memerlukan jumlah yang sangat banyak, maka memori yang dibutuhkan juga sangat banyak. Dengan adanya struktur data ini, kode program dapat lebih disederhanakan dan memori yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Selanjutnya yaitu mempercepat menemukan masalah dan memberikan solusi dari masalah tersebut pada saat proses pengkodingan atau waktu pembuatan program. Sebagai contoh, ketika programmer ingin mencoba membuat sebuah program dan menemukan adanya error, programmer akan lebih cepat menemukan masalah tersebut jika menggunakan struktur data. Dikarenakan struktur data akan memberitahu kepada programmer lokasi baris terjadinya error dan memberikan saran solusi agar program tersebut tidak error lagi. Selanjutnya yaitu struktur data dapat menambah kecepatan dalam melakukan pencarian data karena struktur data memiliki indeks objek yang disimpan dalam database. Indeks objek pada struktur data ini memiliki arti memberikan nomor atau kode pada sebuah data agar lebih mudah dalam mencari data tersebut. Selanjutnya yaitu implementasi struktur data menurut Utami dan Duhita. Terdapat 4, yaitu segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan data, yang kedua sebagai basis data, yang ketiga yaitu sebagai berkas-berkas, dan yang keempat sebagai pengolahan kata. Contoh dari struktur data dalam kehidupan sehari-hari yaitu antrian pengunjung puskesmas. Nah, dalam antrian pengunjung puskesmas ini termasuk bentuk implementasi struktur data berupa queue. Sebagai contoh, pada saat masuk puskesmas, pasien akan diberikan nomor antrean sebelum dipanggil oleh dokternya. Pasien akan menunggu urutan nomor antrean sampai urutan nomor yang dimiliki oleh pasien tersebut dipanggil. Setelah pasien tersebut dipanggil nomornya, maka pasien tersebut dapat berkonsultasi dengan dokter yang ada di puskesmas. Nah, hal tersebut merupakan bentuk implementasi struktur data berupa queue. Yang kedua yaitu penyimpanan kontak nomor telepon di gadget. Ketika ingin mencari data nomor telepon Zaini, pasti mengetikkan huruf Z terlebih dahulu untuk memastikan apakah nama Zaini tertulis atau tidak di abjad Z. Tidak akan mungkin jika melakukan pencarian dengan menggeser layar karena dapat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencari data tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi struktur data berupa searching dan sorting. Berikut ini akan ditampilkan sebuah video tentang antrian atau queue.
Silakan ditonton terlebih dahulu. Waktunya mengantri beli makanan. Wah, panjang juga antriannya. Oh ya guys, tahu gak algoritma komputer juga mengantri loh? Yuk kita lihat lebih dalam. Pada pemrograman komputer, data-data mengantri untuk diproses. Yang pertama kali masuk, maka itulah yang pertama kali keluar. Konsep ini disebut first in, first out. Sama kayak kita mengantri beli makanan cepat saji. Yang pertama kali masuk, maka itulah yang pertama kali dilayani. Saat data sudah diproses atau sudah dilayani, maka akan keluar dari antrian. Ini disebut NQ. Untuk menambah antrian disebut DQ, di mana data tersebut menjadi yang terakhir mengantri. Inilah implementasi mengantri. Nah, seperti itulah bentuk implementasi dari struktur data. Ilustrasinya seperti itu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pernyataan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur data merupakan suatu hal yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak akan bisa terlepas dari struktur data karena hampir semua aktivitas menggunakan struktur data. Jika struktur data tersebut baik, konsep algoritmanya pun akan baik juga. Begitupun sebaliknya, jika struktur data tersebut buruk, konsep algoritmanya pun akan buruk juga. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.